Halo, kali ini saya akan berbagi pengalaman tinggal di Malaysia. Seperti kita ketahui, Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan budaya. Salah satunya adalah dalam hal bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia meskipun mirip, tapi ada kata-kata yang berbeda artinya. Kata-kata ini kalau tidak dipahami perbedaan artinya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Untuk orang-orang yang mau tinggal di Malaysia, baik itu untuk belajar atau untuk bekerja atau cuma mau jalan-jalan ke Malaysia, sangat penting untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kata-kata dalam kedua bahasa ini. Mari simak video ini. Video ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama akan saya tunjukkan kata-kata dalam bahasa Malaysia dan dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti yang sama tapi tulisannya sedikit berbeda. Bagian yang kedua itu adalah kebalikan bagian yang pertama. Jadi kata-kata dalam bahasa Malaysia dan dalam bahasa Indonesia tulisannya sama, tapi artinya bisa berbeda meskipun artinya masih ada hubungan. Dan bagian yang ketiga adalah kata-kata dalam bahasa Malaysia yang terlihat berbeda dengan kata padanannya dalam bahasa Indonesia. Tapi masih bisa ditebak karena kata itu adalah sinonim dari kata bahasa Indonesianya. Jadi maknanya sama. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Dan pada bagian yang keempat atau bagian terakhir adalah kata-kata dari bahasa asing, biasanya dari bahasa Inggris, yang diserap menjadi kata bahasa Malaysia dan kata bahasa Indonesia. Nanti akan saya tunjukkan bahwa cara penyerapannya ini berbeda pada kedua bahasa tersebut. Di sini saya tunjukkan contoh-contoh kata-kata dalam bahasa Malaysia dan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kalau kita lihat sepintas mirip gitu, kelihatan hampir sama tulisannya dan memang artinya juga sama gitu ya. Ini contoh yang sebelah kiri itu cuman berbeda satu huruf saja. Kalau yang sebelah kanan itu berbeda dua huruf. Jadi itu beberapa contohnya adalah kahwin dalam bahasa Malaysia dan kawin dalam bahasa Indonesia. Lalu ada erti dan arti, uang dan uang, rasmi dan resmi, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini bahwa kebanyakan itu perbedaannya adalah pada huruf hidup atau vokal, meskipun ada juga beberapa yang berbeda pada huruf mati atau konsonan. Kalau yang sebelah kanan ini adalah perbedaan dua huruf. Nah, ini tidak ada satu pola yang sama gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah lihat kata-kata dalam bahasa Malaysia dan dalam bahasa Indonesia yang berbeda sedikit tulisannya, tapi masih bisa ditebak kalau artinya sama. Itu sekarang kita bisa lihat kebalikannya, kata-kata yang dalam bahasa Malaysia dan dalam bahasa Indonesia tulisannya sama persis, tapi artinya bisa berbeda. Contoh yang pertama adalah kereta. Kalau dalam bahasa Malaysia, kereta itu artinya mobil dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia, kalau kita bilang kereta, itu biasanya kereta api. Jadi kalau kita bilang kereta, itu orang Malaysia dan orang Indonesia bisa salah paham karena mirip, karena sama-sama kendaraan, tapi artinya berbeda. Contoh yang kedua adalah percuma. Kalau bahasa Malaysia itu artinya gratis. Kalau bahasa Indonesia percuma itu sia-sia. Ini lagi-lagi berbeda ya. Yang ketiga adalah pejabat. Kalau bahasa Malaysia, pejabat itu artinya bangunan kantor. Sementara kalau bahasa Indonesia, pejabat itu adalah orang yang bekerja di kantor itu gitu. Jadi itu manusianya. Yang keempat, nah ini terkait dengan pejabat tadi adalah ibu pejabat. Kalau dalam bahasa Malaysia itu artinya adalah kantor pusat atau markas. Sementara kalau bahasa Indonesia, ibu pejabat itu adalah seorang pejabat yang kebetulan juga seorang wanita atau istri dari seorang pejabat. Jadi artinya berbeda sekali. Berikutnya adalah kata bandar. Nah, ini adalah kota. Kalau di bahasa Malaysia itu kota-kota besar itu namanya bandar. Tapi kalau bahasa Indonesia, kata bandar itu seringkali berkonotasi negatif karena itu adalah bandar judi. Juga bisa berarti bandar itu adalah pelabuhan.
Nah, berikutnya ini juga sering membuat salah paham, ini adalah cuti. Kalau bahasa Malaysia, cuti itu artinya libur resmi. Sementara kalau cuti bahasa Indonesia itu bukan hari libur resmi, tapi kita tidak mau bekerja, maka kita ambil cuti. Jadi kita tidak mau bekerja karena memang punya jatah untuk ambil cuti. Nah, ini berbeda artinya ya. Kemudian kata pusing, kalau bahasa Malaysia itu pusing artinya berputar. Sementara kalau bahasa Indonesia, kalau pusing itu sakit kepala, karena pening gitu ya. Kemudian yang contoh terakhir dalam kelompok ini adalah padamkan. Kalau bahasa Malaysia itu artinya menghapus. Jadi misalnya kita menghapus suatu file di komputer kita, itu padamkan. Sementara kalau bahasa Indonesia padamkan itu biasanya mematikan. Misalnya mematikan lampu, atau mematikan komputer. Ya, jadi berbeda artinya. Nah, kalau lihat tulisan terus mungkin juga bosan. Nah, ini saya bagikan gambar sebuah rambu lalu lintas di suatu kota di Malaysia. Kalau orang Indonesia melihat rambu ini mungkin bisa ditebak-tebak karena beberapa kata memang sama ya. Ya, misalnya di situ ada denda Rp100. Jadi bisa ditebak kalau melanggar rambu ini akan kena denda Rp100. Tapi, dendanya itu karena apa? Jadi aturan yang dilanggar itu apa? Tidak gampang untuk ditebak. Jadi kalau di sini itu tulisan lengkapnya kawasan di luar petak letak kereta yang disediakan denda Rp100. Jadi maksudnya kalau kita memparkir mobil kita itu di luar lokasi yang ditentukan itu akan kena denda Rp100. Jadi tadi kereta itu kan maksudnya mobil. Nah, kemudian di situ juga ada zone kunci, itu maksudnya jadi mobil kita itu kalau diparkir sembarangan nanti bannya akan dikunci gitu. Nah, pada bagian yang ketiga ini adalah kata-kata dalam bahasa Malaysia yang padanannya dalam bahasa Indonesia itu berbeda, tapi bisa ditebak karena kata-kata tersebut merupakan sinonim atau kata yang bermakna sama dengan kata bahasa Indonesia. Ini contohnya adalah cendawan yang kalau bahasa Indonesia kita sebut jamur. Jadi makanan jamur itu kalau di Malaysia dibilang cendawan. Kemudian kalau kita makan minum, kalau di Malaysia itu tidak pakai cangkir dan piring, tapi pakainya cawan dan pinggan. Nah, ini juga bisa ditebak gitu ya. Nah, kalau kita ingin bicara di Malaysia itu kita bilang cakap, bukan bicara tapi cakap. Kemudian masih tentang makanan, itu cumi-cumi itu kalau di Malaysia dibilang sotong. Kalau waktu itu dibilang masa. Kemudian kalau kita mau minta tolong di Malaysia itu jangan pakai kata bisa, tapi pakai kata boleh gitu ya. Itu. Kemudian beberapa lagi contoh bisa dilihat di situ. Bagian yang terakhir adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang diserap menjadi kata bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Cara menyerap kata bahasa asing ini menjadi bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia itu berbeda. Ya, sebagai contoh ini adalah kata bas ya. Kalau dalam bahasa Malaysia itu U-nya menjadi A, sementara kalau bahasa Indonesia jadi bis ya, U-nya menjadi I. Ini karena kalau dalam bahasa Malaysia itu diserap itu berdasarkan bunyinya, makanya U jadi A. Sementara kalau bahasa Indonesia itu berdasarkan tulisannya. Contoh lain tuh taksi itu kalau bahasa Malaysia jadi E dan KS ya. Kalau bahasa Indonesia AKS karena itu sesuai tulisannya bukan sesuai bunyinya. Contoh lain adalah pipe gitu bahasa Malaysia jadi PAIP ya sesuai bunyi dan bahasa Indonesia pipa. Nah, ini ada beberapa lagi contoh-contoh bisa dilihat di sana. Nah, kemudian juga beberapa kata asing itu ketika diserap di bahasa Indonesia itu menjadi istilah baru ya. Jadi contohnya ini boat kalau bahasa Malaysia itu tetap BOT hilang A-nya karena sesuai bunyinya. Sementara kalau bahasa Indonesia menjadi perahu atau kapal. Lalu motorcycle itu kalau bahasa Malaysia menjadi motosikal, sementara kalau bahasa Indonesia menjadi sepeda motor. Dan ada banyak lain lagi, misalnya di sini ada type ya. Kalau bahasa Indonesia jadi ketik. Kemudian ada misalnya jam, ya, kalau bahasa Malaysia JEM, sementara kalau bahasa
Indonesia menjadi macet atau selai kalau ada juga kata jam itu artinya selai. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana kata serapan dari bahasa asing. Bonus terakhir adalah sebuah rambu lalu lintas di pinggir jalan di Malaysia. Bisa dilihat di rambu ini ada tulisan motosikal ikut laluan kanan. Jadi dari sharing saya tadi bisa ditebak ini artinya sepeda motor di jalur kanan. Sementara yang atas itu lori atau kendaraan berat ikut laluan sebelah kanan. Jadi lori itu truk itu ikut jalur kanan. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat.